وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala radhiyallahu anhu wa iyyaka wa zulma fa innaha zulamatun yawmal qiyamah wa la siyama zulmul ibad fa innahu zulmul ladzi la yatrukuhu Allah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin katsiratin wa ya'ti wa qad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza fayakhudhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu ukhidha min sayyi'atihim faturihat ala sayyi'atihi thumma yukdhafu bihi fin nar. فإن وقعت في ظلم أحد فبادر بالخروج منه بالتمكين من القصاص إن كان من المظالم النفسية وبطلب الإحلال إن كان من المظالم العرضية وبرد ما أخذته إن كان من المظالم المالية. وفي الحديث من كانت عليه لأخيه مظلمة فليستحل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم إنما هي الحسنات والسيئات. فإن تعذر عليك رد بعض المظالم حتى لم يمكن بحال فعليك بصدق اللجأ إلى الله تعالى والافتقار والاضطرار في أن يرضي عنك خصمك وبالإكثار لمن ظلمته من الدعاء والاستغفار إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa iyyaka wadh-dhulma, dan berhati-hatilah kamu daripada perbuatan kezaliman, aniaya. Fa innahu dhulumat yaumal qiyamah, karena perbuatan kezaliman itu menjadi kegelapan-kegelapan yang bertumpuk-tumpuk nanti di hari kiamat. Wala siyama dzulmul ibad, apalagi kezaliman terhadap hamba-hamba Allah. Fa innahu dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah, karena sesungguhnya kezaliman itu kepada manusia adalah tidaklah ditinggalkan oleh Allah, artinya bakal diadili oleh Allah. Kalau bahasa gamblangnya, zulm itu kesalahan.
Segala bentuk kesalahan itu dikatakan ad-dhulm, kezaliman. Kezaliman ini ada yang disebut antara manusia dengan Tuhannya. Antara manusia dengan Tuhannya. Ini banyak Allah maafkan. Kapan hamba tadi itu bersalah kepada Allah, tobat, maka dianggap nggak punya kesalahan. Kullukum khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua kamu itu banyak kok berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat daripada kesalahannya. At-ta'ib habibullah wa ta'ib anid dambi kaman la dambalah. Orang bertobat itu menjadi kekasih Allah. Asalnya dia berbuat salah, dibenci Allah, tapi karena dia bertobat menjadi kekasih Allah. Dan orang yang bertobat daripada perbuatan salah, perbuatan dosa, seperti nggak punya salah. Kaman la dambalah. Masya Allah, nikmat. Fa innahu dzulmu alladzi la yatrukuhu Allah. Karena sesungguhnya kezaliman kepada manusia adalah tidaklah ditinggalkan oleh Allah. Artinya bakal diadili oleh Allah. Kalau bahasa gamblangnya, dzulm itu kesalahan. Segala bentuk kesalahan itu dikatakan ad-dzulm, kezaliman. Kezaliman ini ada yang disebut antara manusia dengan Tuhannya. Antara manusia dengan Tuhannya. Ini banyak Allah maafkan. Kapan hamba tadi itu bersalah kepada Allah, tobat, maka dianggap nggak punya kesalahan. Kullukum khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua kamu itu banyak kok berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat daripada kesalahannya. At-ta'ib habibullah wa ta'ib anid dambi kaman la dambalah. Orang bertobat itu menjadi kekasih Allah. Asalnya dia berbuat salah, dibenci Allah. Tapi karena dia bertobat, menjadi kekasih Allah. Dan orang yang bertobat daripada perbuatan salah, perbuatan dosa, seperti nggak punya salah. Kaman la dambalah. Masya Allah, nikmat. Kesalahan antara hamba dengan Tuhannya, banyak Allah subhanahu wa ta'ala sediakan kesempatan-kesempatan untuk meleburnya. Di antaranya lewat wudu. Nabi SAW menerangkan manusia itu kalau berwudu membasuh wajah, maka tasaqata an wajhihi dunubu wajhihi bi akhiri gudratin minal ma' au bi qatratin minal ma'. Kalau ada orang berwudu, maka dosa-dosanya yang ada di wajahnya itu ikut lontrok dengan berjatuhan airnya. Kalau membasuh tangannya juga begitu, membasuh kakinya juga begitu. Di antaranya juga diampuni lewat sholat.
Nabi SAW menggambarkan ara'aita law anna ara'aitum law anna bibabi ahadikum nahran yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yubqi min daranihi syai'an. Bagaimana pendapat kamu, pandangan kamu, seandainya seorang di antara kamu di rumahnya mukanya ada sungai yang bersih mengalir, kemudian dia mandi di sungai itu sampai 5 kali sehari, apakah orang itu kira-kira masih menyisakan kotor dalam anggota badannya? 2 kali aja sangat bersih, apalagi 5 kali. Qala ya Rasulullah lam yubqi min daranihi syai'an. Ya enggak menyiksakan sedikit pun daripada kotoran. Maka Nabi menjawab, kadzalika as-shalawatil khams. Demikian pula salat 5 waktu. Demikian pula salat 5 waktu. As-salatu ila salati kafaratun lima bainahuma wal jum'ati ila jum'ati kafaratun lima bainahuma wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahuma idajtunibatil kabair. Salat antara 2 salat ini, waktu antara 2 salat, 2 salat ini saling mengampuni dosa di antaranya. Ke salat berikutnya juga demikian. Jadi kita ini dilebur lewat salat kita setiap hari 5 kali antar waktu. Dosa antar waktu diampuni lewat salat 5 waktu. Jumat dengan Jumat mengampuni dosa seminggu. Dosa seminggu diampuni lewat Jumat. Ramadan sampai Ramadan mengampuni diampuni dosa setahun. Wah, banyak sekali begitu. Lewat haji juga demikian. Man hajja falam yarfuth walam yafsuk kharajat min dunubihi kayawm waladathu ummuh. Siapa orang yang haji, mulut enggak berkata yang jelek, amal perbuatannya tidak sampai bersalah, berbuat maksiat, maka keluar dosa-dosa daripada orang itu sehingga bersih seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Sedekah juga demikian. Banyak sekali Allah kasih cara untuk melebur dosa. Di antaranya puasa Arafah, mengampuni dosa setahun yang berlalu dan yang akan datang. Nanti puasa Asyura, mengampuni dosa setahun yang sudah berlalu. Ini cuma dosa antara manusia dengan Allah dan dengan catatan bukan dosa besar. Kalau dosa antara manusia dengan manusia, dzulmul, nipu orang, ngerasani orang, menyakiti orang, membunuh orang, mencuri harta orang, dosa terhadap hamba Allah, maka ini dosa la yatrukuhullah. Allah nggak akan meninggalkan, nanti bakal diadili oleh Allah di hari kiamat. Kalau dosa antara Allah dengan hambanya banyak ditinggalkan, artinya udah dimaafkan oleh Allah. Karena itu dikatakan hukukullah mabniyah alal musamahah wa hukukul adami mabniyah alal musyahah. Hak-haknya Allah itu lebih banyak dimaafkan kalau kita kurang. Hak-haknya manusia kalau kurang kita laksanakan, lebih banyak dituntut, lebih banyak dipermasalahkan. Wah, lebih berat itu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis?
Tahu nggak siapa orang yang pailit, orang yang bangkrut itu? Ya, sahabat mengira bangkrut bisnis. Maka sahabat mengatakan, al-muflis indana man laisa lahu dirhamun wala dinar. Orang yang bangkrut pailit ini yang nggak punya sedirham pun atau sedinar pun, nggak punya apa-apa, dah. Habis. Namanya bangkrut. Kalau dosa antara Allah dengan hambanya banyak ditinggalkan, artinya udah dimaafkan oleh Allah. Karena itu dikatakan hugugullah mabniyah 'alal musamahah wa hugugul adami mabniyah 'alal musyahah. Hak-haknya Allah itu lebih banyak dimaafkan kalau kita kurang. Hak-haknya manusia kalau kurang kita laksanakan, lebih banyak dituntut, lebih banyak dipermasalahkan. Wah, lebih berat itu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahu nggak siapa orang yang pailit, orang yang bangkrut itu? Ya, sahabat mengira bangkrut bisnis. Maka sahabat mengatakan, al-muflis indana man laisa lahu dirhamun wala dinar. Orang yang bangkrut pailit ini yang nggak punya sedirham pun atau sedinar pun, nggak punya apa-apa, dah. Habis. Namanya bangkrut. Maka Nabi menyatakan, innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin katsira. Orang yang pailit, orang yang bangkrut di antara umatku ini, yang nanti di hari kiamat ada di antara mereka datang dengan membawa banyak kebaikan. Luar biasa, bangun masjid, begitu ratusan masjid, yang namanya sedekah banyak, yang namanya bagi-bagi mushaf banyak, luar biasa, kebaikannya luar biasa, ngadakan maulid gede-gedean. Tapi dia banyak kesalahan terhadap manusia. Kebaikan-kebaikan dia adakan, tapi juga banyak berbuat kesalahan terhadap manusia. Wa ya'ti wa ghabbara bahada. Ada yang datang nuntut, ya Allah, ini orang memukul aku dulu. Wa syatama hada. Datang lagi orang, ya Allah, dia mencaci aku. Di hari kiamat banyak yang nuntut. Wa akhadha mala hada, ya Allah, dia mengambil hartaku. Banyak yang menuntut. Gimana cara bayarnya? Maka harus ditebus dong. Fa ya'khudhu hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Maka semuanya mengambil bagian pahalanya orang itu. Ini pernah memukul aku. Ayo, kamu harus selesaikan urusannya. Maka dia harus membayar pahala. Pahalanya dia, hajinya mungkin, umrohnya mungkin, bangunnya masjidnya mungkin, dikasihkan sama dia, sama orang yang dipukul. Datang lagi, ini pernah mencaci aku. Akhirnya pahala sedekahnya dia, pahalanya dia tadi itu mengadakan acara itu dan ini, dikasihkan kepada orang itu. Ini pernah mengambil hartaku, akhirnya pahala itu dikasih, sampai akhirnya habis pahalanya, sampai habis. Fa in faniyat hasanatuh, kalau sudah habis pahalanya untuk ngeklopi, untuk nebus kesalahan-kesalahan itu, ternyata yang nuntut masih banyak, masih antri. Tetangganya mungkin, pegawainya mungkin, teman kerjanya mungkin, terus demikian. Akhadha min sayyi'atihim faturihat ala sayyi'atih.
Karena nggak ada yang pahalanya yang untuk dibuat nebus tadi itu habis sudah, maka Allah Maha Adil menentukan, udah dosa orang yang disalahi dikurangi, dikasihkan sama dia, ditanggung sama dia. Akhirnya dosanya orang yang nuntut tadi itu diambil, dikasihkan sama dia, diambil lagi, dikasihkan, terus demikian sampai berubah gunungan pahala menjadi gunungan dosa. Karena sudah demikian maka ditentukan thumma yugdafu bihi finnar, akhirnya dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini bangkrut temenan ini. Ini orang pailit beneran ini. Karena itu hati-hati lah ya. Jangan dianggap kamu itu mengganggu orang lain itu adalah satu hal yang biasa. Payah dari kiamat, payah, saudara. Susah orang yang demikian nanti di hari kiamat. Karena hari itu nggak ada lagi dah orang yang saling rahmat, itu nggak ada. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Hari itu nggak ada yang peduli lagi. Kakak adik yang dulunya saling membantu nggak ada lagi dah. Ibu sama anak, ibu yang sayang sama anak nggak ada lagi, nggak ngereken. Anak yang bakti sama ibu nggak ada lagi. Bapak yang siap banting tulang untuk anaknya seneng, nggak ada lagi yang peduli. Anak yang membiayai orang tua nggak ada lagi yang peduli. Suami istri yang saling cinta, fotonya dipajang di mana-mana, nggak ada yang peduli nanti dari kiamat. Kenapa? Bagaimana tidak, pengadilan Allah yang maha dahsyat dan vonisnya antara dia min ahlil jannah atau min ahlin nar. Ini bukan urusan yang remeh, saudara. La ilaha illallah. Karena itu jangan main-main di hari itu. Diambil lagi, dikasihkan, terus demikian sampai berubah gunungan pahala menjadi gunungan dosa. Karena sudah demikian maka ditentukan thumma yugdafu bihi finnar, akhirnya dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini bangkrut temenan ini. Ini orang pailit beneran ini. Karena itu hati-hati lah ya. Jangan dianggap kamu itu mengganggu orang lain itu adalah satu hal yang biasa. Payah dari kiamat, payah, saudara. Susah orang yang demikian nanti di hari kiamat. Karena hari itu nggak ada lagi dah orang yang saling rahmat, itu nggak ada. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Hari itu nggak ada yang peduli lagi. Kakak adik yang dulunya saling membantu nggak ada lagi dah. Ibu sama anak, ibu yang sayang sama anak nggak ada lagi, nggak ngereken. Anak yang bakti sama ibu nggak ada lagi. Bapak yang siap banting tulang untuk anaknya seneng, nggak ada lagi yang peduli. Anak yang membiayai orang tua nggak ada lagi yang peduli. Suami istri yang saling cinta, fotonya dipajang di mana-mana, nggak ada yang peduli nanti dari kiamat. Kenapa? Bagaimana tidak, pengadilan Allah yang maha dahsyat dan vonisnya antara dia min ahlil jannah atau min ahlin nar. Ini bukan urusan yang remeh, saudara. La ilaha illallah. Karena itu jangan main-main di hari itu. Fa in waqata fi dzulmi ahadin, karena itu kalau kamu itu pernah melakukan
kesalahan, pendoliman terhadap seseorang, fabadir bil khuruj minhu, cepat selesaikan di dunia. Jangan kamu bawa nanti diselesaikan di akhirat, payah kan kamu. Cepat selesaikan di dunia. Gimana caranya? Bitamkin minal gisos. Ya, supaya orang itu melaksanakan gisos, balas kepada kamu. Kamu pernah mendepiling orang, minta tepilingin aku saiki, pumpung durung dino kiamat. Kecuali kalau orang itu memaafkan. Kalau kamu melukai orang, kamu harus siap dilukai sama dia. Sebelum nanti dari kiamat, lu api diselesaikan di dunia daripada kamu harus menyelesaikan nanti di mahsyar. Ini kalau bentuknya in kana minal mazalim an-nafsiyah, kalau itu sifatnya menyakiti badan. Nah kalau berupa materi, berupa harta, wa bi talabil ihlal in kana minal madamil irdiyah, kalau memang berupa sentuhan nurani, maaf, bukan materi, pernah menyakiti hati, pernah ngerasani, pernah mencaci, pernah menfitnah, cepat minta halal, cepat minta maaf. Karena itu semuanya dicatat ini. Malaikat raqib atid nggak pernah istirahat, nyatet inti. Ma yalfidu min gaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz yang diucapkan oleh manusia, lafaz aja dicatat oleh raqib atid, apalagi perbuatan. Semuanya nggak ada yang kosong, semuanya nggak ada yang luput. Jangan dianggap Allah itu akan luput, lolos kamu daripada pengadilan Allah. Nggak ada. Am hasibal ladina ya'buluna as-sayyi'at an yasbiguna sa'a ma yahkumun ayyafutuna. Apakah orang-orang yang berbuat salah tadi itu menyangka akan lolos daripada aku, kata Allah. Wah, karena banyak diadili Allah, iso singitan. Orang itu bisa berkelit. Nggak ada. Sa'ama yahkumun, jelek sekali itu keyakinan yang model demikian tadi itu. Nggak akan bisa kamu akan lolos. Semua akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa lolos. Karena itu cepat minta halal. Jangan sampai nanti mereka nuntut kamu nanti di hari kiamat. Wa bi raddi ma akhadtahu in kana minal madhalimil maliyah, dan dengan cara mengembalikan apa yang kamu ambil jika perbuatan zalim yang kamu lakukan itu berupa materi, berupa harta. Ya balik no. Astagfirullah sampai pedot ilatmu. Kalau harta itu tidak dihalalkan yang kamu ambil oleh pemiliknya, atau enggak kamu kembalikan, tetap kamu akan diadili di hari kiamat. Sujud sampai trepes wajahmu, tetap kamu akan diadili di hari kiamat. Puasa sampai tipis anggota badanmu, tetap diadili di hari kiamat. Kalau itu kamu berupa harta, kembalikan atau minta halal. Sing gentleman, singitan tadi. Keduluan mati nanti di hari kiamat dituntut, tambah repot. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Man kanat alaihi li akhihi madlimah falyastahilla minhu qabla an ya'tiya yaumun la dinara fihi wala dirham."
Innama hiyal hasanatu wassayyi'at. Siapa orang yang punya kesalahan terhadap saudaranya, cepat menyelesaikan di dunia, minta halal, minta maaf. Gimana caranya kamu bisa meraih itu maaf halal daripada dia? Kembalikan harta itu kalau mampu mengembalikannya. Sebelum datang di satu hari yang gak ada dinar dan dirham, gak ada dolar, gak ada rupiah, gak ada rial, gak ada yen, gak ada pound sterling, gak ada yang lain-lainnya. Yang ada pahala atau dosa. Ya, pahala kamu dikurangi atau kamu harus nanggung dosa orang yang kamu salahi. Jangan sampai terjadi itu. Rugi kita. Fa in ta'athara 'alaika raddu ba'dil madhalim hatta lam yumkin bihal فعليك بصدق اللجاء إلى الله تعالى والافتقار والاضطرار إلى أن يرضي عنك خصمك. Kalau memang sulit bagimu mengembalikan sebagian harta-harta yang kamu ambil, atau mungkin semuanya, gimana ya? Kakean sing tak colongi, lupa saya sudah yang saya ambil ini, atau orangnya sudah pindah nggak tahu di mana tempatnya. Siapa yang memiliki ini? Kalau sudah demikian, nggak ada memungkinkan dengan keadaan mungkin kamu umumkan di koran. Udah diumumkan di televisi, udah, tapi nggak ada, sudah nggak bisa dilacak lagi. Ya, bisidqil laja ilallah. Benar-benar kamu serius, jujur, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kepada Allah untuk Allah nanti membuat orang yang kamu salahi di hari kiamat ridha dan mau memaafkan kamu. فإن تعذر عليك رد بعض المظالم حتى لم يمكن بحال فعليك بصدق اللجاء إلى الله تعالى والافتقار والاضطرار إلى أن يرضي عنك خصمك. Kalau memang sulit bagimu mengembalikan sebagian harta-harta yang kamu ambil, atau mungkin semuanya, gimana ya? Kakean sing tak colongi, lupa saya sudah yang saya ambil ini, atau orangnya sudah pindah nggak tahu di mana tempatnya. Siapa yang memiliki ini? Kalau sudah demikian, nggak ada memungkinkan dengan keadaan mungkin kamu umumkan di koran, udah diumumkan di televisi, udah, tapi nggak ada, sudah nggak bisa dilacak lagi. Ya, bisidqil laja ilallah. Benar-benar kamu serius, jujur, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kepada Allah untuk Allah nanti membuat orang yang kamu salahi di hari kiamat ridha dan mau memaafkan kamu. Wabil iktsar liman zalamtahu bid-du'a wal istighfar, dan juga memohonkan kepada Allah untuk orang yang kamu salahi, yang kamu zalimi, untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang sudah tidak memungkinkan, maka caranya adalah tunjukkan keseriusan kamu terhadap Tuhan kamu, bahwa kamu adalah takut di hari kiamat akan tuntutan itu. Tunjukkan bahwa kamu adalah berharap nanti di hari kiamat menjadi orang yang selamat. Kemudian mintakan maaf orang yang kamu salah. Ya Allah,
maafkan kesalahan dia ya Allah, supaya dia memaafkan nanti kesalahanku ya Allah. Masukkan dia ke surgamu ya Allah, supaya tidak menjadi sebab aku masuk neraka karena tuntutannya ya Allah. Terus demikian. Sehingga nanti di hari kiamat mungkin Allah akan mendamaikan nantinya. Karena di hari kiamat ada Allah itu mendamaikan. Allah mendamaikan orang-orang yang satu sama lain. Diceritakan dalam riwayat yang sahih, ada dua orang lagi bertikai. Di hari kiamat lagi dituntut, satu orang dituntut oleh temannya. Maka Allah Maha Adil mengadili. Setelah dinyatakan bersalah benar, tapi orang ini pingin menyelesaikan permasalahannya di dunia, tapi nggak bisa karena nggak ketemu gitu mungkin. Karena ada masalah mungkin. Alhasil orang ini benar-benar bertobat. Gitu. Akhirnya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala? Akhirnya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendamaikan? Orang yang menuntut tadi itu dibukakan hijab oleh Allah. Suruh nampak, tuh lihat surga yang ada di hadapan kamu. Wah, surga, kelihatan surga luar biasa. Bagaimana istana yang di sebelah sana? Wah, kelihatan istana yang sangat mewah. Ya Allah, untuk siapa itu tempat ya Allah? Begitu istimewanya. Untuk kamu. Untuk saya ya Allah. Iya, dengan syarat. Apa syaratnya ya Allah untuk mendapatkan istana yang mewah itu ya Allah? Tempat yang istimewa itu ya Allah. Syaratnya kamu maafkan kesalahan teman kamu. Allahu Akbar. Kamu maafkan kesalahan teman kamu. Ya Allah, untuk mendapatkan itu aku maafkan kesalahannya ya Allah. Kalau begitu, ajak teman kamu masuk surga bersama kamu. Subhanallah. Yang asalnya jadi penuntut, bagaimana Allah menjadikan dia mengajak temannya masuk surga Allah Subhanahu Ta'ala. Karena itu nanti orang-orang yang bertobat pasti akan mendapatkan solusi nanti di hari kiamat dari Allah Tuhannya. Bagi kamu yang dizalimi oleh saudara kamu, jangan menjadi pendendam. Tak tuntut dino kiamat. Allah opo. Bukankah kamu ingin mendapatkan surga dan pangkat dalam surga? Bukankah kamu nanti di hari kiamat juga ingin mendapatkan rahmat Allah? Rahmati siapapun orang, walaupun orang yang menzalimi kamu, supaya kamu dirahmati oleh Allah. Maafkan kesalahan walaupun orang itu zalim kepada kamu, supaya kamu dimaafkan kesalahan oleh Allah. Fa'fu wasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maafkan kesalahan orang. Bukankah kamu juga pingin kesalahan kamu dimaafkan oleh Allah? Rahmati makhluknya Allah ini, supaya kamu juga mendapatkan rahmat Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, man lam yarham la yurham. Enggak mau. Anak aja yang masuk surga, biar orang itu masuk neraka. Lah, jangan-jangan kamu nanti dibongkar kesalahannya oleh Allah. Karena itu jangan punya sifat pendendam lah. Kalaupun kamu menjadi orang yang terdolimi, jadilah orang yang murah hati. Murah hati tahu nggak? Orang itu nggak minta maaf, udah kamu maafkan duluan. Itu namanya murah hati. Udah nggak murah tangan, hatinya bakhil lagi. Dituntut sampai di hari kiamat. Kok kober si iling sampai di hari kiamat? Biar bagus hatinya. Kalau punya murah hati, maka itu adalah satu di antara sifat para wali. Para abdal itu sifatnya di antaranya adalah sakhaun nafas, murah jiwanya. Inna abdala ummati
la yadkhuluna al-jannata bi kathrati salatin wala siyam walakin bi sakhawatin nufus warahmah bi kulli muslim wa salamatis sudur. Wali-wali abdal itu masuk surga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah bukan karena sholatnya yang banyak atau puasa yang banyak, sekalipun banyak puasa dan banyak sholat, tapi karena 3 hal: murah jiwa, selamat hatinya, bersih hatinya, dan rahmat hatinya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa menjadi orang yang rahmat hatinya, selamat hatinya, murah hati, semua kita maafkan, dan semuanya nanti akhirnya dimaafkan kesalahannya oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Bagi yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan segera. Bagi yang meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahannya. Bagi yang punya hajat, mudah-mudahan Allah sampaikan semua hajatnya. Khususnya kita berikan Fatihah kepada Ustadz Fadli dari Malaysia yang pernah ngisi di sini, meninggal dunia beberapa minggu yang lalu. Mudah-mudahan Allah terima arwahnya, Allah ampuni segala dosanya. Al-Fatihah.